Brigade Syuhada Al-Aqsa melakukan penyergapan yang menargetkan unit infanteri Israel di lingkungan Al-Dam pada Sabtu, 31 Agustus 2024 waktu setempat lalu. Pertempuran sengit ini masih berlanjut di Jenin, tepi barat. Tak hanya itu, mereka juga menargetkan unit Israel di lingkungan Al-Jabriyat. Senapan mesin dan alat peledak dikerahkan untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Zionis. Langkah yang dilakukan kelompok perlawanan berhasil membuat pasukan Zionis terjebak tidak berdaya. Akibatnya, salah seorang tentara Israel terbunuh dalam penyergapan ini. Tentara Israel yang tewas di Jenin merupakan Elikana Nafon berusia 20 tahun. Kabar tewasnya tentara Israel ini dikonfirmasi oleh pihak militer. Kematian baru itu telah menambah jumlah total tentara Israel yang tewas sejak 7 Oktober 2023 lalu menjadi 705 termasuk 339 orang dalam pertempuran darat di Gaza. Militer Israel melakukan serangan di Jenin di tepi barat yang diduduki, di mana memblokir akses bantuan bagi warga Palestina di kamp pengungsi yang terkepung pada hari keempat serangannya. Puluhan tentara Israel ditempatkan di pinggiran kamp pengungsi Jenin. Mereka berjajar dengan jeep militer Israel dan pengangkut personil lapis baja. Tidak hanya itu, rumah sakit umum Jenin juga dikepung hingga sebuah truk pemasok air tidak diperbolehkan masuk ke arah rumah sakit. Akibat pemblokiran ini, Direktur Pusat Pertahanan Sipil Jenin, Darham Zakarneh, mengatakan ini mengganggu layanan dialisis di rumah sakit tersebut. Zakarneh mengungkapkan saat ini layanan dialisis ginjal di rumah sakit Jenin membutuhkan 100 meter kubik air setiap hari untuk beroperasi. Direktur Rumah Sakit Wasim Bakar memperingatkan apabila pemblokiran terus terjadi, maka layanan dialisis di rumah sakit tersebut akan dihentikan. Perdana Menteri atau PM Israel Benjamin Netanyahu dituding mentelantarkan para tawanan Israel. Hal itu butuh ditemukannya 6 jasad tawanan Israel di Gaza oleh IDF pada Sabtu 31 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Pemimpin oposisi Israel yakni Yair Lapid memberikan tanggapan terkait penemuan 6 jasad tawanan Israel itu. Yair Lapid menuduh Netanyahu berfokus hanya pada isu-isu yang tidak penting hingga bukan koridor Philadelphia maupun vaksin polio di Gaza yang menarik baginya. Hanya koalisi yang mempertahankan kemitraan dengan Menteri Sayap Kanan Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir. Namun dalam proses pertempuran ini Netanyahu diklaim menghancurkan Israel. Sebelumnya diketahui pada hari Minggu 1 September 2024 waktu setempat, Israel mengatakan telah menemukan jenazah 6 sandera di Gaza, yakni termasuk seorang pemuda Israel Amerika yang menjadi salah satu tawanan paling terkenal yang ditahan oleh Hamas. Militer Israel mengatakan ke-6 sandera itu tewas sesaat sebelum mereka diselamatkan oleh pasukan Israel. Tentara Israel menutup semua pintu masuk dan keluar ke Provinsi Hebron di tepi barat pada Sabtu 31 Agustus 2024. Kendaraan Palestina dilarang menggunakan rute 60 dan Masjid Ibrahimi dilaporkan juga ditutup. Selain itu, IDF telah menutup sebagian besar pintu masuk ke kota Hebron. Sementara itu, pasukan melanjutkan operasi militer skala besar mereka untuk hari keempat kalinya. Dengan bentrokan hebat di kamp pengungsi Jenin dan penggerebekan, serta konfrontasi yang sedang berlangsung di Nablus, Kalkilia, dan juga Tubas, terkait blokade di Hebron, tentara Israel ini semakin sering melakukan pelecehan seksual, yakni terhadap wanita Palestina di pos pemeriksaan di kota Hebron di tepi barat yang diduduki. Dalam sebuah insiden pada tanggal 17 Agustus 2024 waktu setempat lalu, seorang tentara Israel memperlihatkan kemaluannya kepada seorang wanita muda Palestina di pos pemeriksaan Tamar di Hebron. Wanita itu mengatakan bahwa setelah tentara itu meminta dia membuka tasnya untuk digeledah, namun tentara tersebut malah langsung menurunkan celananya sehingga ia disebut setengah telanjang. Sontak wanita Palestina tersebut syok dan langsung meninggalkan pos pemeriksaan tersebut. Ia mengaku bak ditampar seseorang setelah mengalami kejadian tak pantas itu. Imbas kematian 6 sandera Hamas di Gaza, ratusan ribu warga Israel melakukan aksi demonstrasi di Tel Aviv pada Minggu 1 September. Diperkirakan ada sekitar 500 ribu warga yang turun ke jalan
dan mendesak Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata. Dalam aksi demo tersebut, sejumlah orang memperagakan seolah menjadi sandera. Mereka menggunakan kaos bercat merah yang diumpamakan sebagai darah dan mata yang ditutup kain serta tangan terikat. Tak lupa, para demonstran membawa bendera Israel dan poster berisi protes mereka pada pemerintah. Massa juga sempat membuat api unggun di tengah jalanan kota menggunakan ban bekas. Eskalasi kemarahan warga Israel ini terjadi karena Netanyahu mengabaikan kondisi para sandera di Gaza. Ratusan ribu warga memblokir jalan di Tel Aviv dan berdemo tepat di luar kantor Netanyahu di Yerusalem Barat. Sempat terjadi bentrokan antara polisi dan juga massa aksi. Polisi berusaha membubarkan massa menggunakan water cannon dan juga pasukan berkuda. Ini jadi aksi demonstrasi terbesar sejak Perang Gaza yang dimulai hampir 11 bulan lalu. Sebelumnya, 6 jasad sandera asal Israel itu ditemukan oleh IDF di bawah tanah di selatan Rafah seiring dilakukannya kampanye vaksinasi polio. Mereka adalah Carmel Gad, Herz Goldberg Polin, Eden Yerusalmi, Alexander Lobanov, Al-Moksarusi, dan Ori Danino. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan jenazah ke-6 sandera tersebut telah dikembalikan ke Israel. Menurut Hagari, dari hasil pemeriksaan forensik kematian para sandera karena tembakan jarak dekat 2 atau 3 hari sebelum jasad ditemukan. Pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri kepada media mengatakan Israel utamanya Netanyahu yang harus disalahkan atas kematian para sandera. Hal ini lantaran Netanyahu tak kunjung menyepakati upaya gencatan senjata. Selain aksi demo, Israel juga akan menghadapi upaya mogok nasional yang diserukan oleh Serikat Pekerja Israel imbas kematian 6 sandera di Gaza. Federasi Serikat Pekerja terbesar Israel, Histadrut, telah menyerukan pemogokan nasional demi menekan pemerintah untuk menandatangani kesepakatan gencatan senjata. Rencananya, Bandara Ben Gurion yang digunakan sebagai pusat transportasi udara utama di Israel akan ditutup mulai 8 pagi waktu setempat pada Senin 2 September. Kepala Histadrut Arnon Bar David mengatakan penutupan bandara tersebut untuk mengganggu sektor utama ekonomi Israel. David menekankan kesepakatan lebih penting dari apapun. Terkait dengan aksi mogok nasional ini, David berujar pihaknya didukung oleh produsen dan pengusaha utama di Israel untuk sektor teknologi tinggi. Selain itu, layanan kota di Tel Aviv juga akan ditutup selama setengah hari. Asosiasi Produser Israel menyatakan mereka mendukung pemogokan tersebut. Ini jadi akibat dari kegagalan pemerintah dalam mengemban tugas moral untuk membawa kembali para sandera hidup-hidup ke tanah air. Aksi mogok nasional ini rupanya mendapat dukungan dari pemimpin oposisi sekaligus mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid. Namun, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich meminta Jaksa Agung untuk menggagalkan aksi mogok massal ini. Menurut Smotrich, mogok nasional tak memiliki dasar hukum karena bertujuan mempengaruhi keputusan kebijakan penting politisi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan keamanan negara. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dianggap sebagai piang keladi atas kematian 6 sandera di Gaza. Sejumlah keluarga sandera menganggap Netanyahu sengaja membiarkan para sandera tersebut. Dalam aksi demonstrasi di depan markas IDF di Tel Aviv, keluarga sandera mengatakan Netanyahu dan mitranya di kabinet memutuskan menghancurkan kesepakatan gencatan sandera dengan melakukan rekayasa koridor Philadelphia. Merespons kematian 6 sandera, Netanyahu justru menyalahkan pihak Hamas. Netanyahu juga kembali cekcok dengan Menteri Pertahanan Yoav Gallant soal pembebasan sandera. Ia disinyalir lebih memprioritaskan pasukan Israel di koridor Philadelphia ketimbang menyelamatkan sandera yang tersisa. Gallant diketahui telah berulang kali mendesak dilakukannya pembebasan sandera. Melalui unggahan di akun X, Gallant mengatakan bahwa dirinya bersama dengan keluarga para sandera. Ia juga menegaskan bahwa tawanan yang masih ditahan oleh Hamas harus dipulangkan. Dikatakan olehnya bahwa kabinet harus segera bersidang dan membatalkan keputusan yang dibuat pada hari Kamis pekan lalu. Keputusan itu mengacu pada upaya mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia. Hal ini dilakukan Netanyahu
dengan alasan agar mencegah Hamas menyelundupkan senjata dari Mesir. Adapun saat ini diperkirakan masih ada 101 tawanan yang masih ada di Gaza. Belum diketahui nasib mereka saat ini. Israel belum berhasil dalam upayanya untuk menghancurkan Gaza demi membebaskan warga yang menjadi sandera Hamas. Saat ini, Israel meminta Rusia untuk terlibat dalam upaya pembebasan sandera. Beberapa negara termasuk Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar telah aktif dalam perundingan untuk membebaskan sandera dan membahas perdamaian. Namun, prosesnya berjalan lambat karena Hamas menolak perdamaian selama Israel terus menyerang Gaza. Dikutip dari Strana, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, pada Minggu, 1 September 2024, terbang ke Moskow untuk berdiskusi dengan Rusia mengenai nasib sandera. Kremlin diketahui sedang berkomunikasi dengan Hamas terkait sandera yang memiliki kewarganegaraan Rusia. Sementara itu, Israel menghadapi krisis penyanderaan besar. Setelah 6 sandera ditemukan tewas di terowongan Hamas, pihak oposisi mulai menyalahkan Netanyahu karena dianggap tidak cukup beraksi dan mengumumkan serangan pada hari tersebut. Diketahui ratusan ribu warga Israel mengadakan demonstrasi di Tel Aviv, menuntut Netanyahu untuk segera mengupayakan gencatan senjata dan pembebasan sandera. Mereka menunjukkan kemarahan setelah tentara pendudukan menemukan 6 jenazah sandera di jalur Gaza Selatan. Pengunjuk rasa mendesak Netanyahu untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas guna membawa pulang para tawanan. Namun, aksi demonstrasi ini berakhir ricuh, menyebabkan bentrokan antara para pengunjuk rasa dan pasukan keamanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.